Ya, kawan, kembali lagi dengan Rados Chan. Teman-teman, kali ini saya akan menunjukkan atau memberikan tutorial ya bagaimana caranya kita menghapus baris tertentu ya. Dalam hal ini kita akan menghapus baris yang di kolom M-nya ada keterangan selesai ya. Jadi ini aplikasi bengkel yang dipesan oleh klien saya, di mana kalau udah selesai pekerjaannya, kendaraannya sudah diterima, maka pada saat ini akan dipakai untuk bulan berikutnya, berarti ini harus hilang, kan gitu ya. Nah, itu nanti kita lakukan tinggal klik tombol ini. Tapi bagaimana caranya? Nah, sekarang gini, tergantung nanti teman-teman ya, datanya ini bebas, teman-teman gimana. Yang penting untuk data kalau ada karakter pada kolom identitas yang akan kita hapus ya. Jadi kolom bantuan yang menunjukkan ada identitas untuk baris yang mau kita hapus itu jumlah karakternya harus sama, kawan. Ya, jumlah karakternya harus sama. Jadi jangan sampai di sini selesai, kemudian di sini hari. Berarti selesai ada 7 karakter, hari ada 4 karakter, nggak bisa, kawan. Ya. Atau nanti kalau memang ngaca, maka dalam codingnya ditulis tidak kosong. Ya. Jadi kalau ada karakter, maka jumlah karakternya itu harus sama dan seragam seperti ini ya, selesai, selesai, selesai. Atau kalau memang harus ngacak, maka nanti dalam kodenya dibikin tidak kosong, gitu ya. Oke, sekarang gimana caranya? Ini saya tunjukkan, teman-teman masuk dulu ke developer, kemudian view code, ya, kemudian tambahkan modul, insert modul, ya. Kalau diklik, nah nanti akan keluar begini, kawan. Ya, keluar gini, nanti teman-teman tinggal tulis saja sub namanya apa? Ini bebas. Ya, tinggal ditulis sub. Kebetulan saya memberikan nama hapus underscore selesai. Ya, kemudian kurung buka, kurung tutup atau langsung enter, maka nanti dia akan begini. Nah, ini sub hapus ada spasi kosong dan end sub. Nah, sekarang kita tulis dulu skripnya ya dengan VBA. Kita memberikan suatu pernyataan bahwa data yang akan kita gunakan ini ya, datanya ini kan bisa jadi banyak, kawan ya. Ya. Jadi datanya ini general banyak. Ini kan kalau kita tuh lihat Excel ini kan sampai baris 1 juta lebih. Makanya kita definisikan dim atau kita deklarasikan dim ya, data as long ya. Kemudian ini masalah nama untuk dim, teman-teman bebas ya. Semua yang menggunakan dim atau nanti apapun, ini teman-teman bebas saja mau pakai apa gitu ya. Kemudian kita kan akan menghapus pada kolom M yang sebagai acuannya, ya kan? Berarti ini kan berupa array ya, berupa range, kawan ya, berupa range ya. Dan nanti kita akan juga mencari eh, baris terakhirnya itu ada di mana. Nah, untuk mencari baris terakhir kan teman-teman bisa pakai kolom D, kolom E, yang penting dia ada datanya, ya. Nah, kalau datanya tertulis sampai dengan baris yang terakhir, jadi bebas nanti. Nah, di sini saya menggunakan DB area, ya. Atau ini sebagai kolom area itu boleh teman-teman, tulisnya kolom area atau kolom aja boleh, ya. Jadi ini untuk menentukan nama objek baru di kolom yang akan dihapus ini, ya. Ini acuan kolom M ini adalah sebagai acuan di mana barisnya ini kalau ada kata-kata selesai, maka baris ini akan kita hapus. Jadi ada di kolom M. Jadi kita tentukan dulu pernyataan kita akan membuat suatu area yang mewakili kolom itu. Namanya apa? DP area. Ya. Kemudian kita juga nanti tergantung perkembangan dari pembuatan skripnya, ya. Di sini sudah ada sel, ya. Kemudian juga ini ada dihapus, gitu ya. Nah, ini dulu teman-teman nanti ini akan saya bantu lagi, saya jelaskan belakangan ya yang dua ini. Kita yang penting ini kita pasti punya data, datanya panjang, kemudian kita ingin apa? Kita menghapus. Kemudian kita namakan apa? Kolom yang ada identitas sebagai acuan untuk menghapus baris, ya. Nah, sekarang gini, setelah data, maka sekarang data ini kita tentukan. Kalau tadi kan kita baru bikin pernyataan dim ini ya. Jadi belum 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 pengaruh pada script, baru kita bikin sekarang. Datanya ini sampai di mana kan gitu ya data kita. Artinya kalau kita melihat ke tabel Excel-nya, oh datanya ini kan ada di sini di baris 16 yang terakhir gitu kan.
Berarti kita harus menentukan baris terakhir, ya kan? Jadi ini data ini adalah kita definisikan atau kita bikin skripnya adalah pada sheet apa? Pada sheet ini, saya sheet PMKN, gitu ya. Makanya di sini ditulis data sama dengan sheet. Kalau teman-teman tidak merubah nama sheetnya, tetap menggunakan sheet 1, sheet 2, maka teman-teman cukup ini sesuai nama sheetnya. Sheet 1 begini ya. Kemudian langsung dot range. Kalau tidak diberi nama, ini dibuang. Sheet 1 atau sheet 2 atau sheet 3 tergantung. Kalau di sheet 3 berarti sheet 3 langsung dot range. Tapi kalau teman-teman merubah nama sheetnya, maka ini ditulis pakai tambah S, sheets. Kemudian nama sheetnya apa? Dot range ya. Kemudian kita mencari baris akhirnya itu mau di kolom apa. Saya bisa pakai C, bisa pakai D, bisa pakai E ya. Kemudian sekarang saya pakai C aja, makanya saya pilih C. Kalau teman-teman mau pilih D, tidak apa-apa. Yang penting antara C dan D itu berakhir pada baris yang sama. Atau teman-teman pakai F. Nah, yang penting di F ini sama dengan kolom sebelumnya berakhir pada baris yang sama, gitu ya. Oke, saya lanjut. C, kita hitung dari baris pada kolom C ya sampai bawah NXL ya sampai baris akhir. Kemudian kita naik ke atas NXL up. Jadi kita nyari baris nah ternyata ini ya baris akhirnya di sini. Nah, kemudian kita nyari-nyari ke atas, naik ke atas XL up ke atas gitu ya. Secara baris dot row gitu. Ya. Ini. Kemudian tadi kan kita sudah bikin objek baru namanya ini DB area ya. Ini mau dirubah kolom boleh. Nah, yang penting gini, pada saat teman-teman memberikan dim data, maka ini harus sama namanya kawan. Ya, kalau ini dim katakan baris akhir, ya teman-teman di sini baris akhir gitu ya. Nah, oke, sekarang kita punya objek baru DB area. DB area ini mau kita definisikan di gimana supaya skripnya bisa membaca. Jadi kita set kawan. Set DB area itu adalah pada sheet pemakaian. Ya, sama kalau nama sheetnya tidak teman-teman rubah sama seperti tadi ya. Nah, sheets nama sheetnya dot range. Nah, sekarang kolom yang menjadi acuan untuk dihapus itu ada di kolom apa? Kalau teman-teman ada di kolom L, ya teman-teman nanti skripnya ditulis L, baris keberapa? 6 di sini. Kebetulan ini mulai baris ke-6 ya, di bawah header. Nah, di sini. Ya, M6 sampai M, jadi satu kolom. Sampai baris terakhir di mana? Data ini. Jadi mulai dari kolom M6 sampai kolom M baris terakhir. Baris terakhir di mana? Dan data ini nanti menunjukkan. Berarti dia akan kolom M sampai sini. Karena baris akhirnya kan ini, gitu ya. Oke. Nah, kemudian sekarang kita ingin membuat gini looping kawan, ya. Karena ini kan harus dicari satu-satu. Ya, tahu ini ada identitasnya nggak? Nggak ada. Turun lagi ada identitasnya nggak? Nggak ada. Ada identitasnya nggak? Oh ada. Nah, berarti kan dia harus bekerja nyari satu-satu ya. Itu namanya looping. Kalau looping di VBA kita menggunakan ini pengulangan kawan. Pengulangan kita menggunakan for ya. Jadi for each, lah ini sekarang mau kita namakan apa? Yang di sini. Ini ini kan sel ya. Kalau dalam Excel kan biasanya dinamakan sel ya. Jadi teman-teman mau namakan sel nggak apa-apa. Jadi untuk setiap sel di DB area. Jadi sekarang kita punya objek baru namanya sel. Berarti kita deklarasikan dim sel as range gitu. Kenapa as range? Karena sel ini nanti juga dalam satu range ini range area gitu kawan ya. Oke. Ya. Jadi untuk setiap sel yang ada di kolom ini, kolom M, tadi kan DB area itu mewakili kolom M ya, sudah di. Nah, sekarang gini, tadi saya berikan contoh, apabila ini sebagai acuan itu tidak ada, kosong ya, jadi ini tidak ada, katakan tidak ada selesai gini kawan, ya. Jadi semua yang kosong akan kita hapus, berarti dalam skripnya teman-teman tulis ya, jika selnya sama dengan kosong, maka ini ya, ini digunakan bila
acuan teman-teman pada kolom M untuk menghapus barisnya itu M-nya ini kosong. Jadi semua yang kosong kita hapus. Berarti kan nanti kita hapus semua ini kawan, ya kan? Maka skripnya if cell sama dengan kosong maka. Jadi kalau if kan selalu then ya. Nah, tapi jika teman-teman seperti ini, nah ini kan ada ini ya, ada yang mau kita hapus yang ada karakter selesai. Nah, karakter selesai ini nanti teman-teman bisa tulis. Ini kalau kita cari ya sama dengan len, ada berapa karakter kan gitu ya jumlahnya. Nah, oh ada 7. Berarti dari saya bilang kan harus sama kawan ya, supaya membacanya enak gitu loh. Oh selesai, selesai, selesai. Berarti ada 7. Nah, kalau seperti itu berarti teman-teman menggunakan yang ini. Nah, menggunakan yang ini ya, ini kita matikan, kita beli tanda petik. Jika len, jadi banyaknya karakter pada sel sama dengan 7 maka ya. Jadi teman-teman tahu ya bedanya kapan harus menggunakan ini, kapan harus menggunakan ini ya. Jadi sekali lagi saya ulangi, kalau ada acuan karakter ya yang akan kita hapus ya, ini dengan kata-kata selesai di mana jumlah karakternya ini 7, berarti harus sama semua ya. Karakternya harus sama, selesai semua ya. Itu nanti nanti teman-teman bisa coba gini, if cell ya bisa juga begini teman, nanti dicoba sendiri. If ya cell ini sama dengan nih selesai then, nah ini alternatif lagi ini ya, bisa pakai yang ini, kita tentukan banyaknya karakternya berapa, atau teman-teman pakai ini. Jadi ditulis, makanya karakternya harus sama. Ya, karena skrip kan harus sama gitu ya teman-teman ya. Kalau kita sudah menggunakan coding, maka itu harus seragam. Ya, oke. Saya lanjut. Ini sudah tahu ya kawan. Ini sekarang saya kembalikan, saya menggunakan atau menghitung banyaknya karakter pada sel. Ya, pada kolom M ini. Oh ini ada 7, ada 7. Berarti ininya sama dengan 7. Kalau teman-teman jumlah karakternya sama dengan 4, ya tulis sama dengan 4. Gitu. Ya. Nah, kalau teman-teman seperti ini, ya, ada yang kosong gitu ya, jangan ditulis kurang dari 7. Ya, apa? Kurang dari 8 berarti kan yang mau dihapus ya. Kurang dari 8 berarti yang ada karakter 7. Maka yang ini nanti juga akan kehapus, kawan. Ya. Jadi jangan menggunakan kurang dari 8. Berarti berapa? 7. Bisa 6 ya. Nah, tapi nanti kalau seperti itu dan data teman-teman seperti ini, maka yang kosong pun akan terhapus. Gitu. Ya. Oke, saya lanjut. Dan maka, nah kita tanyakan lagi, if dihapus. Nah, sekarang dihapus ini kan kita punya apa? Objek baru. Ini boleh aja, teman-teman bebas aja ya. If apa ini? If delete itu boleh. Atau if baris yang dihapus boleh. Nanti di dimnya disesuaikan, teman-teman. Gitu, ya. Jadi kalau teman-teman ini if baris yang dihapus, maka ini juga dim baris yang dihapus, ya. Jadi kalau cuma ditulis dihapus saja, jika dihapus adalah ini sama dengan 0, tidak ada karakter, ya, maka is nothing itu maksudnya diabaikan aja. Maka kita set baris tadi yang tidak yang apa dijadikan sama dengan sel, ya. Jadi apabila ini kosong, maka baris ini tidak dihapus. Tadi diabaikan ya. Kalau kosong, 0 itu dihapus. Tapi kalau dia tidak, maka ini dianggap sel. Ya, kita anggap sebagai sel. Tadi kita sudah mendefinisikan sel. Sel apa mendeklarasikan sel. Ya. Nah, kemudian jika dia tidak sama, set dihapus, kita menggunakan union. Union tuh artinya begini kawan. Oh, ini ada ini ya, yang tidak kosong ya, karena sama dengan 7. Kita kumpulkan baris 8. Dia lagi cari lagi kan for each cell tadi ya. Narik ke sini. Oh, ini kosong, abaikan.
turun lagi dia ke sini. Oh, ini baris 10 ada 7 karakter. Ini ditemukan lagi. Maka dia akan mengumpulkan ini, kawan. 8, ya, baris 10, baris ke-11, kemudian baris ke-14 yang ditemukan. Itu union itu, teman-teman. Ya. Nah, kemudian karena if and if, maka jadi ada if 2 and if 2, ya. Kalau ada for berarti next, teman-teman, ya. Maka sekarang dihapus. Jadi baris yang sudah dikumpulkan tadi dihapus, titik. Hapusnya pakai apa? Dot entire row dot delete. Ini script menghapusnya. Setelah dikumpulkan tadi baris-baris mana saja yang akan yang akan dihapus, ya. Ditemukan itu tadi dikumpulkan, mengumpulkan menggunakan fungsi ini union, ya. Dihapus. Jadi setelah dikumpulkan, maka kita bikin dihapus dot entire row dot delete. Nah, ini hanya tak variasi aja. MS Gbox kita kasih pesan sudah dikerjakan. Nah, jadi nanti teman-teman bikin insert, illustration, shape, ya. Mau ambil yang rectangle atau yang ini terserah. Bikin di sini kasih namanya apa? Hapus selesai. Nah, kalau sudah, maka ini kita klik kanan, teman-teman ambil assign makro, klik ini tadi yang kita bikin di modul tadi, ya namanya apa tadi saya bikin hapus selesai, klik OK, gitu ya. Ini sudah saya hubungkan. Sehingga ini begitu kita klik, maka nanti akan menyisakan ini, kawan. Ya, ini saya beri tanda, ya, yang tidak dihapus sama ini. Ini saya pertebal aja. Nah, ada 22, 23 kali 7, 8, 7, 7, ya. Jadi duanya ada 3, 7-nya nanti ada 3 di sela 8, ya. Ini hasil akhirnya kan gitu. Sekarang saya coba klik hapus. Dan karena MSC box tadi, nah, 2-nya 3 kali 7 di sela 8 ada 7 lagi. Nah, itu terhapus sudah, kawan. Ya. Jadi itu teman-teman tutorial yang akan saya berikan pada kesempatan ini. Kalau memang mungkin ada kesulitan bisa hubungi saya, nomor saya ada di deskripsi. Oke, silakan dicoba. Terima kasih.